kalau reward itu tidak berarti dan punishment-nya juga itu terlalu kecil, maka tidak ada insentif untuk mengikuti itu gitu ya. Nah, the balance antara insentif dan punishment yang pas, ini barangkali sesuatu yang Direktur Jenderal Pajak ini perlu melakukan pendalaman lagi kan. What is the best, sehingga dicapailah keseimbangan yang memungkinkan reward itu dihargai dan ingin mendapat reward, dan punishment itu dihindari supaya jangan sama sekali kena punishment itu tadi. Itu kira-kira. Nah, saya mungkin ke Pak Darussalam di sini. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak nih Pak. Pengamatan Anda seperti apa? Ya, memang masyarakat ya, memang kalau kita bicara dalam konteks undang-undang kita, pajak itu kan adalah kewajiban ya, kewajiban kenegaraan. Masalahnya banyak masyarakat yang nah sekarang masalahnya kan gini kan, kita bayar dulu atau nuntut gitu kan, kita bayar pajaknya, kalau menurut saya kan kita seharusnya bayar pajak dulu baru kita nuntut. Tetapi apa yang terjadi di sini adalah masyarakat tuh seolah-olah apa yang saya dapat dulu dari negara, baru saya mau bayar pajak. Nah ini yang saya amati seperti itu kejadiannya. Jadi seolah-olah kalau ada kasus di Direktorat Jenderal Pajak, seolah-olah itu Direktorat Jenderal Pajak yang ngambil uang pajak. Itu kan nggak benar. Sebenarnya kan masalah yang dipertanyakan masyarakat itu manfaat apa yang saya dapatkan ketika saya bayar pajak, itu kan sebenarnya tugas instansi lain lagi. Sekali lagi Pak Tanri, ini sinergi. Jadi apa? Tugas Direktorat Jenderal Pajak itu hanya mengoleksi uang pajak. Sedangkan distribusi ke masyarakat lagi dari uang pajak yang dikoleksi itu kan tugas instansi atau kementerian lain ya. Oke, pembenahan, artinya pembenahan, sosialisasi di situ. Pemirsa, bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat Indonesia demi meningkatkan kesadaran mereka untuk membayar pajak? Temukan jawabannya sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Managing the Nation with Tanri Abeng dengan tema reformasi perpajakan. Saya mau ke Pak Fuad, mungkin kita butuh yang real Pak. Kira-kira sosialisasi yang seperti apa sih yang sudah Anda lakukan kepada masyarakat? Saya belum pernah mendengar ada sosialisasi untuk membayar pajak selain ada spanduk-spanduk itu mengisi SPT dan lain sebagainya itu Pak. Ya benar Mbak Rizka, mungkin kalau Mbak Rizka mengatakan nggak merasa ada sosialisasi yang cukup, karena memang masyarakat kita kan besar sekali ya, jumlahnya 240 juta. Jadi kalau kita dalam strategi sosialisasi kita ini memang kita tergantung segmen masyarakat yang mana. Ada masyarakat yang memang dia belum pernah bayar pajak dan memang karena nggak mengerti, ya. Nah, jadi ini perlu diberikan kesadaran. Ada juga masyarakat yang ngerti sebenarnya dia harus bayar pajak, tapi dia nggak mau bayar pajak. Gitu kan? Nah ini kan tentu beda-beda gitu. Jadi ada yang kita pendekatannya lebih ke himbauan. Jadi kita berikan sosialisasi misalnya seperti spanduk, ya. Kita mengingatkan mereka, kita bikin seminar, ada pendidikan-pendidikan sampai di SD pun, di SMA itu teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Humas kita tuh masuk ke kurikulum. Kita udah usahakan bagaimana itu bisa masuk di kurikulum pendidikan kita. Kemudian kita juga bikin seminar-seminar, juga kita melakukan satu pertemuan dengan para dunia usaha, ya, termasuk seperti Pak Tanri tadi katakan, bagi dunia usaha, bagi pengusaha yang memang sudah bayar pajak yang bagus, kita berikan apresiasi. Kita biasa berikan plakat, ya bukan kasih uang ya, kasih plakat, kita berikan penghargaan, itu kan insentif gitu. Nah kemudian tapi kalau buat mereka-mereka yang sebenarnya memang nggak mau bayar pajak, nah itu pendekatannya beda, itu bukan lagi sosialisasi, tapi itu lebih kepada kita ada semacam upaya paksa, kita berikan surat teguran, itu kan juga sosialisasi, kita nyampaikan surat teguran dan kita mengatakan kalau Anda tidak membayar pajak dalam waktu sekian waktu dan itu akan kita lakukan tindakan hukum yang lebih tegas. Apakah Pak Fuad cukup galak untuk hal itu, bertemu dengan pengusaha-pengusaha kelas kakap? Ya harus dong. Harus ya? Oke. Artinya nggak pandang bulu, siapapun. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa di sini. Silakan yang mau bertanya. Sebelumnya nama saya Ika Hapsari, perwakilan dari mahasiswa. Di sini pertanyaan saya adalah menanggapi dari yang sudah disampaikan tadi, dalam persepsi masyarakat yang berkaca dari kasus-kasus perpajakan yang selama ini terjadi, kita tahu bahwa masyarakat berpikir bahwa ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu atau seperti pengusaha-pengusaha kelas kakap tadi yang seakan menghindarkan diri dari kewajibannya untuk membayar pajak. Nah, pertanyaan saya di sini adalah apakah Direktorat Jenderal Pajak memiliki satu perlakuan khusus untuk pihak-pihak yang berkepentingan ini tadi? Terima kasih.
Nah ini memang ya seperti tadi saya sudah mengatakan, kita tidak memandang bulu ya, artinya siapapun yang punya kepentingan, apakah itu pihak-pihak yang katanya besar, apakah besar dalam arti bisnisnya besar atau mungkin kekuatan politiknya besar, kita tidak membedakan itu ya. Jadi tentunya kalau ditanya kiat-kiatnya ya ada saja, kita kan selalu punya kita punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi untuk pihak-pihak yang misalnya yang memang mangkir gitu dan tidak mau bayar pajak atau kemudian dia itu tentunya kita lakukan pemeriksaan. Jadi kita sebenarnya di peraturan perundang-undangan pajak itu sudah cukup lengkap. Kita punya kewenangan itu, kita punya peralatan untuk melakukan pemeriksaan, kita bisa melakukan penyidikan, dan itu sudah kita lakukan selama ini. Jadi kalau ditanya soal kiat, ya itulah sebenarnya kita lakukan terhadap pihak-pihak yang memang ada kecenderungan misalnya tidak mau bayar pajak secara penuh gitu ya. Oke, kita balik lagi ke fokus dan tujuan, mungkin bukan tujuan, lebih ke tugas Anda demi meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Nah, apa sih yang sudah Anda lakukan, Pak? Bentuk real apa yang sudah Anda lakukan untuk meningkatkan sumber pendapatan? Wah, banyak ya. Ini kalau dalam waktu yang singkat untuk jelaskan semua mungkin nggak bisa cukup. Tapi saya bisa mengatakan gini ya. Jadi pada intinya kan apa yang kita lakukan bedanya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi ini bagi wajib pajak yang sudah bayar pajak, ya. Mungkin mereka bayar pajaknya belum cukup, ya, belum sepenuhnya. Ini kita lakukan intensifikasi, ya, gitu. Nah, kalau ekstensifikasi ini lebih kepada kita memperluas basis pajak, karena masih banyak, masih puluhan juta orang Indonesia yang belum bayar pajak. Nah, di sini intinya kalau kita sekarang, karena ini adalah sekarang kan perundang-undangan perpajakan itu adalah bayar pajak itu self assessment. Jadi orang melaporkan sendiri, menghitung sendiri dan membayar sendiri. Nah, dalam sistem yang seperti ini, maka Direktorat Jenderal Pajak itu harus punya suatu informasi dan data yang cukup tentang masyarakat. Nah, inilah tantangan buat Direktorat Jenderal Pajak. Kita sedang sekarang membangun terus-menerus sistem informasi kita. IT kita perbaiki, informasi dan data base kita perbaiki. Supaya kita bisa mengatakan pada masyarakat Indonesia yang belum bayar pajak, kita mengatakan, kita tahu Anda belum bayar pajak. Dan kami tahu Anda bekerja di mana, dan kami tahu berapa pendapatan Anda. Nah, inilah sebenarnya intinya itu. Oke, kita hold dulu karena kita waktunya sangat singkat sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali dengan topik yang lebih menarik lagi. Tentu saja masih tentang reformasi perpajakan sesaat lagi.